Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ini mengantar kita kepada permenungan yang mendalam tentang Ekaristi. Kerangka permenungan itu dibentuk oleh bacaan pertama dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20 dan oleh Injil Lukas pasal 9 ayat 11 sampai 17 yang membingkai bacaan kedua yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang berisi catatan sekaligus kesaksian tentang penetapan Ekaristi yang diberikan oleh Paulus. Dalam bacaan pertama kita mendengar tentang sosok Imam Melkisedek. Imamat Melkisedek sangat berbeda dengan lembaga imamat suku Lewi. Orang Lewi telah dipilih dari antara 12 suku Israel untuk menjalankan ibadah liturgi dari perjanjian kuno di antara orang-orang Israel yang mempertahankan tradisi hukum Musa untuk mempraktikkan persembahan korban di Bait Suci. Dalam sejarah bangsa Israel, ketika Bait Suci itu hancur selama perang Yahudi tahun melawan Romawi tahun 70 Masehi, dan praktek mempersembahkan korban di Bait Suci juga menghilang. Penulis surat kepada orang Ibrani sangat menyadari semua ini dan diilhami oleh Roh Kudus menulis homilinya yang indah tentang Yesus Kristus, hamba imam besar yang dengan kematian dan kebangkitannya mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selamanya. Yesus Kristus, Putra Bapa yang terkasih, diakui oleh kita orang Kristen sebagai hamba imam besar. Dia yang telah bangkit, yang hidup selama-lamanya, perantara perjanjian baru dan kekal dengan karunia Roh Kudus, berkat persembahan tubuh dan darahnya yang tercurah di kayu salib. Sejak zaman gereja perdana, perayaan Ekaristi telah menjadi pusat kehidupan setiap komunitas Kristen. Dan pada abad-abad awal, orang-orang Kristen berkumpul di rumah-rumah untuk merayakan perjamuan Paskah pada hari Tuhan. Itu bukan sekedar mengingat perjamuan terakhir Yesus, tetapi mereka percaya bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Dengan tindakan kasih, kematian Kristus diberitakan dan kemenangannya atas kematian ketika Ia bangkit, tetapi juga partisipasi dalam persembahan yang dibuat oleh Kristus dari dirinya sendiri dan dalam kemenangannya atas kematian. Dengan demikian, Ekaristi adalah ungkapan syukur dan perjamuan peringatan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, tanda Ekaristi tidak lain adalah roti dan piala persaudaraan yang diterima dalam semangat persaudaraan yang mendalam. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita sedang merayakan sebuah pesta persaudaraan di mana Kristus memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani kita dalam sebuah persekutuan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, secara eksplisit dalam Injil, wujud persekutuan dan persaudaraan itu terlihat jelas dalam mujizat penggandaan roti dan ikan yang ditafsirkan oleh gereja sebagai institusi Ekaristi dan perjamuan berdasarkan kata-kata yang digunakan oleh Lukas dalam ayat 16. Dia mengangkat matanya ke surga, memberkatinya, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Dalam bacaan Injil yang lain, Yesus melarang para murid untuk tidak membubarkan orang banyak, tetapi kamu harus memberi mereka makan.
kita bisa membaca dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, di mana kita harus membacanya sebagai sebuah undangan kepada komunitas yang berpartisipasi dalam meja Ekaristi untuk mengambil bagian aktif dalam persoalan-persoalan yang terjadi di komunitas. Ekaristi di sisi lain menolak hal-hal yang menyebabkan retaknya persaudaraan dalam komunitas. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, khususnya pada ayat 24 dan 25, menegaskan perintah Yesus dengan mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Artinya ialah bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum piala keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita, dan kini hidup dalam kemuliaan bersama Bapa dan menjadi pengantara kita. Semoga pertemuan kita dengan Yesus dalam Ekaristi memampukan kita untuk membangun persaudaraan dengan sesama dalam semangat cinta kasih. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian.